Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Baik, terima kasih tetap bersama kami dengan program Oase Net TV. Pemirsa dimanapun kita berada, kita akan lanjutkan materi tentang meraih keberkahan umur. Baik, luar biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk meraih keberkahan umur adalah mari kita manfaatkan umur kita, ya, sisa-sisa umur kita yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kita menyesal, ya, menyesali semua perbuatan kita yang sampai detik ini lebih banyak maksiat yang kita lakukan, banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, ya, kelapangan, kemudahan, ya, dalam menjalani aktivitas dengan meraih keberkahan umur. Lalu kemudian apalagi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selain menjaga umur kita, ya, untuk apa kita pakai, ya, dan untuk apa kita habiskan an umuri fi ma'afna, ya. Kadang-kadang kita meraih umur, meraih keberkahan umur hanya kita lewatkan saja, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kemudahan, keberkahan umur. Lalu kemudian yang kedua, ya, jikalau seorang di hari kiamat tidak akan bergeser, ya, dua kaki seorang hamba ditanya, pertama tadi tentang masalah umurnya, untuk apa ia habiskan dan kemana dia gunakan. Lalu kemudian yang kedua adalah, ya, wa an malihi min aina iktasabah, ya, wa fima anfaqahu. Yang kedua ini adalah, ya, dari mana kita dapatkan harta kita, lalu kemudian dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Inilah yang sangat luar biasa, banyak yang hari ini, ya, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Sampai detik ini, ya, para pengusaha yang di luar sana luar biasa. Orang yang diberikan rezeki, ya, melalui program Oase ini, mari kita yang diberikan kelimpahan rezeki, kemudahan rezeki, maka jadikanlah harta kita untuk masuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan cara menyumbang masjid, ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, lalu kemudian, ya, memberikan, menghidupkan yang namanya anak yatim, ya, yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, ya, harta yang kita miliki, ya, apa yang kita miliki ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Dari mana kita dapatkan? Apakah kita dapatkan harta ini dengan cara yang baik saja? Ataukah harta yang kita dapatkan ini, ya, dengan cara yang tidak baik? Iya. Jadi kita harus betul-betul jaga, ya, jaga jangan sampai, ya, harta yang kita dapatkan itu masuk ke dalam keluarga kita, ya, yang bisa menyebabkan, ya, tertolaknya doa, ya, rezeki kita, ya, kemudian anak-anak kita menjadi beban nanti, ya, di yaumil qiyamah, ya. Jadi inilah persoalan harta yang tidak akan bergeser sebelum ditanya nanti di hari kiamat. Luar biasa, ya. Semoga kita, ya, senantiasa infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang, ya, rezeki itu, ya, dari arah yang tak disangka-sangka, diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Orang yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yakin dan pasti harta itu, ya, yang namanya rezeki bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Salah seorang, ya, luar biasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang diberikan harta, lalu dia berpikir, dia berdoa kepada malaikat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siapakah yang wajib saya berikan harta saya? Ya, maka setelah berdoa keluar dari rumahnya. Keluar dari rumahnya ketemu dengan seorang pelacur. Lalu ditemuilah pelacur ini. Maka si fulan ini seorang yang diberikan harta kekayaan, ya, inilah yang akan saya kasih hartanya. Harta saya akan saya kasih kepada seorang pelacur ini. Setelah dikasih harta, disedekahkan hartanya oleh
seorang pelacur ini, maka keesokan harinya digosip, ya, dibicarakan oleh masyarakat yang ada di situ, lalu dikatakan orang yang gila yang tadi malam, ya, si fulan yang tadi malam memberikan harta kepada orang yang si pelacur. Tetapi apa yang terjadi? Berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tunjukkan saya di mana ya orang yang berhak saya sedekahi karena banyak hartanya. Lalu ketemu lagi dengan ya orang-orang yaitu pencuri. Lalu dia sedekahkan hartanya, lalu kemudian luar biasa mendengar lagi yang tadi malam itu diberikan hartanya, lalu kemudian digosip bahwa yang tadi malam ini yang memberikan harta sangat gila. Kenapa gila? Orang pencuri disedekahi. Lalu kemudian berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkan saya yaitu orang-orang yang berhak saya berikan harta saya. Orang yang berhak saya berikan sedekah saya. Maka ketemulah dengan orang yang kaya. Lalu hartanya dikasih kepada orang yang kaya. Apa hikmahnya di balik cerita ini? Ya, kisah ini. Ya, ketika seorang yang si kaya ini lalu kemudian masuk ya di rumahnya, lalu kemudian bermimpi ya bertemu dengan malaikat. Lalu ditanya, wahai si fulan, luar biasa, kamu telah menyedekahkan, memberikan hartamu kepada orang-orang yang pertama adalah orang si pelacur. Orang yang si pelacur ini ketika disedekahi, diberikan hartanya, dia ya terketuk hatinya untuk berhenti menjadi pelacur. Lalu kemudian yang kedua, luar biasanya ya orang yang diberikan tadi hartanya kepada orang pencuri itu, dia berhenti untuk mencuri. Lalu kemudian yang ketiga, ya orang yang kaya ini diberikan hartanya kepada orang yang kaya. Orang yang kaya tadi ya dia sudah hari ini detik ini sudah rajin bersedekah dan memberikan hartanya kepada fakir miskin. Inilah yang sangat luar biasa ya, dengan keberkahan umur ini yang kita diberikan harta, kita diberikan ya kelebihan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan itu harta, dengan harta yang kita keluarkan akan menjadi pembersih dalam tubuh kita. Ya, karena ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Husmin amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah zakat mereka, ya, sebagian harta mereka untuk apa? Untuk membersihkan ya apa yang kita miliki, untuk membersihkan tubuh kita. Ya, kadang-kadang kita kikir. Ya, banyak harta tapi kita kikir. Ya, lupa dengan ya siapa yang memberi rezeki ini kepada kita. Ini yang kedua adalah ya untuk meraih keberkahan umur adalah pentingnya kita harus pahami ya tentang bagaimana kita mendapatkan harta kita dan kemana kita belanjakan. Baik para pemirsa budiman dimanapun kita berada, ya jangan tinggalkan ya sesi berikutnya ya setelah iklan berikut ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.